kota Padang berdiri megah bangunan-bangunan tua yang menyimpan rahasia masa lalu, namun juga memancarkan semangat masa kini. Mari kita menjelajahi lorong-lorong waktu dan merasakan denyut kehidupan yang modern dan dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ronas. Pada episode kali ini bersama aku, Neza Hafizah Putri, akan ngajakin teman-teman untuk mengunjungi salah satu situs cagar budaya yang ada di Sumatera Barat nih. Ikuti keseruan aku terus yuk di Raun Sumbar Jelajah Alam Minangkabau. Sumatera Barat, terkhusus di Kota Padang, memiliki destinasi wisata yang wajib untuk Ronas kunjungi. Salah satunya adalah kawasan kota tua yang tidak jauh dari objek wisata Pantai Padang. Kota Tua Padang terletak di sepanjang Sungai Batang Arau. Kawasan Batang Arau membagi wilayah Kota Padang yang dikenal sebagai Gunung Padang. Di daerah ini terdapat pelabuhan muara yang berhubungan dengan bagian hulu wilayah Bukit Barisan. Bangunan-bangunan tua dengan arsitektur kolonial yang megah berbisik tentang masa kejayaan dan perjuangan, bercerita tentang nilai-nilai leluhur dan tradisi yang tidak lengah oleh waktu. Padang, kota yang menyimpan jutaan cerita. Jejak sejarahnya bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dipelajari, dijaga, dan diwariskan kepada generasi mendatang. Nah Ronas, sekarang aku sudah berada di depan bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Tua Padang nih. Di sini masih terdapat beberapa bangunan kuno yang masih berdiri kokoh, walaupun ada sebagian bangunan yang sudah direnovasi akibat terjadinya gempa pada tahun 2009 lalu. Salah satunya adalah bangunan yang ada di belakang aku nih. Kalian tahu nggak sih bangunan apa yang ada di belakang aku? Yaps. Bangunan yang ada di belakang aku namanya Giowehri. Penasaran kan gimana sejarahnya? Yuk ikutin aku terus, let's go! Di Jalan Batang Arau Padang, berdiri megah bangunan Giowehri Kerajaan Perdagangan Hindia Belanda. Dibangun pada tahun 1926, perusahaan ini menjadi raksasa ekspor, mengirimkan rempah-rempah seperti kopi, cengkeh, hingga minyak bumi ke Batavia dan sekitarnya. Arsitektur kolonialnya yang memungkau masih dapat dinikmati hingga kini, menceritakan kisah kejayaan masa lalu. Nah Ronas, sekarang aku sudah berada di depan Memorable Bank Indonesia. Bank ini berdiri pada tahun 1864 yang menjadi saksi bisu
perekonomian Nusantara. Yang paling kerennya lagi, bank ini berdekatan dengan jembatan Siti Nurbaya. Museum Bank Indonesia terletak di Jalan Batang Arau, Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Gedung yang dulunya bernama Deja Fans Bank ini merupakan pertama di luar Pulau Jawa pada tahun 1925. Gedung ini menjadi cabang ketiga setelah Surabaya dan Semarang. Di sekeliling bangunan ini terdapat jendela kaca yang diberi jeriji besi. Bentuk jendelanya dibuat ramping dan tinggi. Di bagian depan terdapat 9 jendela. Di bagian samping terdapat 4 jendela yang sama. Bergaya arsitektur modern Indonesia, menonjol dengan bagian puncak atapnya yang menyerupai atap masjid. Nah Ronas, walaupun cuaca tidak mendukung, tidak luput semangat kita untuk menjelajahi kota tua Padang ini. Sekarang aku sudah berada di depan kelenteng yang tertua yang ada di Sumatera Barat. Dulunya kelenteng ini berfungsi untuk tempat ibadah loh. Akan tetapi setelah terjadinya gempa pada tahun 2009, kelenteng ini dialihkan di depannya. Pengen tahu gimana sih bentuknya? Ya ikutin aku terus. Berdiri kelenteng Si Hin Kyong, sebuah permata budaya yang menyatukan sejarah seni dan kerukunan. Sejak dibangun pada tahun 1893 oleh Kapten Ligon Hort, kelenteng tertua bagi umat Tridharma ini telah menjadi saksi bisu perpaduan harmonis budaya Tiongkok dan Minangkabau. Gempa pada tahun 2009 sempat menguji ketahanan bangunannya, namun semangat keberhasilan berhasil membangun kembali dengan tetap mempertahankan arsitektur aslinya yang unik. Ukiran dan ornamen yang rumit dan indah menceritakan kisah akulturasi budaya yang kaya. Lebih dari sekedar tempat ibadah, Si Hin Kyong adalah simbol toleransi dan pusat kegiatan sosial budaya masyarakat Tiongkok di Padang. Sebuah warisan berharga yang terus menginspirasi. Oke Ronda, sekarang Neza sudah ditemenin salah satu petugas yang ada di kelenteng ini, yaitu Bapak Ahong. Nah Pak, sekarang Neza mau nanya ini Pak, bagaimana sih Pak sejarah dari kelenteng ini Pak? Ya, sejarah kelenteng ini berdiri 2010 dan diresmikan 2013. Yang lama itu tidak berapa jauh dari jarak sini, 100 meter kira-kira. Dari kelenteng lama, karena kasus gempa tidak bisa digunakan lagi. Namun dari sini 2010, diresmikan 2013. Namanya kelenteng Si Hin Kyong. Oke Pak, kelenteng ini bukanya hanya hari Minggu saja Pak? Tiap hari kita buka dari jam 6 sampai 7 malam. Ya, berarti berkegiatannya hanya hari Minggu saja? Bukan, tiap hari. Oh, tiap hari juga Iya, Pak? tiap hari. Ya. Ini kan masuk hari Minggu ramai. Ya. Oh iya Pak. Buka. Yang di samping kita ini Pak, kan ada bangunan, itu Iya. bangunan apa Pak? Tempat pembakaran kertas. Kertas itu berupa uang bagi orang Tionghoa, bagi nanti yang menerimanya berupa doa, dikirimkanlah bagi yang menerimanya kayak orang yang membutuhkan meninggal. Oh iya Pak. Berupa uang ibarat. Di sini Neza lihat banyak juga patung-patung ya Pak. Patung-patung itu sebagai apa tuh? Patung singa ini sebagai menjaga rumah ibadah ini. Ya. Menjaga kelenteng Ya. ya Pak ya. Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada di depan Masjid Muhammadan. Masjid ini merupakan masjid keturunan India. Masjid Muhammadan didirikan pada tahun 1843. Dan yang paling menariknya lagi, Masjid Muhammadan merupakan masjid yang tertua di Indonesia, Loronas. Penasaran nggak sih gimana sejarah dan keunikan dari Masjid Muhammadan ini? Ikuti aku terus ya di Raun Sumbar Jelajah Alam Minangkabau. Masjid Muhammadan berdiri sejak tahun 1843, dibangun oleh komunitas Muslim India.
Masjid ini awalnya terbuat dari bahan sederhana, pasir, kapur, dan gula. Bayangkan sebuah bangunan kokoh dari bahan-bahan itu berlokasi di Kampung Keling, nama yang diberikan masyarakat Minangkabau. Masjid ini mengalami renovasi pada awal abad ke-20 menggunakan semen, akan tetap mempertahankan bentuk aslinya. Ukiran berajab Jawi menandai renovasi besar lainnya sekitar tahun 1924, mengubah struktur kayu menjadi tembok yang kita lihat sekarang. Lebih dari tempat ibadah, Masjid Muhammadan juga menjadi pusat pendidikan sejak tahun 1964. Gempa pada tahun 2009 sempat merobohkan sebagian menara, namun bantuan Yayasan 1 untuk Negeri TV One, masjid ini kembali berdiri megah. Dengan ukuran 15 x 25 meter dan 3 lantai, masjid ini menyimpan cerita dalam setiap sudutnya. Lantai dasar untuk sholat, sementara lantai atas difungsikan sebagai tempat istirahat dan kegiatan lainnya. Masjid Muhammadan lebih dari sekedar bangunan tua, ia adalah sebuah warisan cerita dan semangat yang terus hidup di jantung kota Padang. Oke teman-teman, di Kota Tua Padang ini begitu banyak sejarah dan cagar budaya yang ada di sini. Bagi teman-teman yang jalan-jalan ke Kota Padang, jangan lupa berkunjung di Kota Tua Padang. Tetap saksikan Raun Sumbar dan program-program lainnya di YouTube DKTV UIN Imam Bonjol Padang. Saya Neza Hafizah Putri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raun Sumbar, jelajah